Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Ragil dengan NIM 221401091. Jadi di sini tujuan saya yaitu untuk memberikan tutor bagaimana cara kita untuk menyadap handphone seseorang tanpa menggunakan Linux. Jadi di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama AirDroid. Nah, jadi aplikasi ini itu, bentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, jadi aplikasinya itu, dia bisa nyadap handphone seseorang hanya dengan satu aplikasi gitu. Jadi aplikasinya itu ya AirDroid. Jadi sebenarnya tujuan dari aplikasi ini itu untuk memantau penggunaan handphone atau Android dan juga laptop atau apapun sebagainya, sehingga kita bisa memantau bahwa si anak ini menggunakan handphone ini untuk apa. Dan kita juga bisa mengarahkan si anak ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini caranya itu pertama kita buka website airdroid.com ya, website airdroid.com. Seperti ini, website ini kita buka. Terus di sini tuh download AirDroid Personal Now. Jadi di sini tuh kita bisa untuk mendownloadnya ataupun kita bisa menggunakan websitenya aja. Nah, untuk komputer di sini ada kebutuhannya dari web, Windows, Mac. Nah, kalau untuk mobile ada Android, iOS dan juga QWERTY. Nah, saya di sini untuk menautkannya itu jadi gini. Jadi saya akan menyadap handphone saya sendiri. Sebelumnya saya udah coba dan berhasil. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tutorialnya saja. Nah, di sini tuh saya menggunakan AirDroid. Saya menyadapnya itu melalui laptop. Jadi saya gunakan laptop untuk menyadap handphone saya. Nah, kita klik di sini web. Saya nggak mau pakai Windows, kenapa? Karena saya nggak mau download. Jadi saya pakai webnya aja. Nah, sebelumnya ini udah terhubung. Di perangkat saya sudah terhubung. Mungkin nanti saya akan log out dulu dan memberikan tutornya. Jadi di sini saya akan memberikan pertama saya akan memberikan tampilan akhirnya aja dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya memberikan tampilan akhirnya aja. Nah, jadi tampilan itu seperti ini. Ada beberapa pilihan. Ada panggilan, musik, dan sebagainya. Jadi, kan tadi sebenarnya saya sudah coba. Nah, jadi dia udah tahu memang. Mungkin kalau untuk tutor berikutnya saya akan tampilin lebih jelasnya nanti setelah ini ya. Jadi di sini tuh kita bisa menghack atau membuka galeri si pengguna. Nah, nih misalnya saya buka galeri saya sendiri. Nih kan saya tunjukkan juga melalui handphone saya. Baik, maaf ini agak lambat memang ya karena dia memproses file-file foto kita. Jadi generate ke sini. Ini aplikasinya luar biasa ya. Kalau untuk memantau anak-anak sih cocok, namun takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ya seperti itu. Nih, ini ada foto-foto saya dan ini banyak sekali ya. Ini bisa misalnya, saya juga bisa mengkontrol untuk menghapus salah satu foto.
Misalnya saya hapus foto saya yang mana ya? Bentar, saya pilih yang tidak diperlukan kali ya. Semisalnya saya hapus foto yang tidak diperlukan saja. Ini kali ya misalnya. Nah, saya akan tunjukin di sini namun tidak nampak pula. Maaf sebelumnya. Oke, baik-baik. Nah, nih saya sudah ketemu fotonya. Nah, jadi di sini saya misalkan saya akan menghapus foto saya yang ini. Nah, apakah terlihat? Sebenarnya tidak begitu kelihatan. Nah, saya akan menghapus foto saya yang ini. Jadi, saya bisa menghapusnya dari sini, dari laptop ini. Saya hapus. Nah, dia akan hilang di sini. Nah, dia hilang. Foto saya yang tadi udah nggak ada lagi di handphone saya, udah nggak muncul lagi nih foto saya. Sudah hilang. Saya misalkan lagi ya. Saya misalkan saya ingin menghapus foto yang mana foto yang tidak saya butuhkan. Ini misalnya. Ini dia. Baik. Nih, maaf tidak kelihatan ya. Nah, jadi saya akan eh, maaf, aduh nggak kelihatan ya. Oke, oke, nih saya hapus. Saya hapus. Oke, dan mungkin bisa kita lihat dia nanti akan hilang. Nah, dia akan hilang. Jadi dia bisa ngontrol handphone kita sendiri. Atau kita bisa juga upload file. Misalkan ini ya, kita upload file kita. Misalkan saya upload ini, screenshot ini ke sini. Saya upload. Dia akan mengupload nih. Mana ya kok nggak muncul? Sukses. Mana ya? Ya agak lambat emang. Duh, mana nih? Sebenarnya bisa, tapi dia memang agak lambat nih, masih loading dia. Ini aplikasi yang luar. Nah, nih. Kita bisa upload di sini loh. Dan kita lihat di galeri kita, dia akan muncul. Nih dia, muncul nih dia, paling bawah. Pas terakhir kali saya upload. Nih, paling bawahnya muncul dia. Oke, next ke fitur selanjutnya. Dia juga bisa lihat video. Video di sini, dia bisa lihat video yang ada di handphone saya. Nah, ada banyak sekali video yang bisa dia lihat dari handphone saya. Dia bisa menyadap kamera saya, bisa menyadap video saya, galeri saya, dan juga foto saya. Nih, saya bisa lihat. Wah, ini isinya benar-benar sama ya, sama yang di handphone saya itu benar-benar sama. Baik, selanjutnya kita juga bisa upload file juga di sini. Namun saya nggak akan upload file karena mungkin akan memakan waktu. Saya bisa lihat musik, tapi saya nggak punya musik sih di ini saya. Ini cuma satu, memang cuma satu. Kita bisa dengerin musiknya juga. Nih, cuman satu memang musik di ini saya. Juga di memori saya cuma satu musiknya. Kalau tidak percaya bisa kita lihat dari sini mungkin ya. Tuh. Saya memang nggak pernah download musik karena saya dengerin musik dari Spotify. Aduh, sorry. Memang saya musiknya memang cuma satu, bisa dilihat. Nah, ini aduh, tidak bisa dilihat ternyata. Maaf. Cuman satu, memang cuma satu nih musik saya. Ya, musik saya cuma satu, jadi dia bisa nampilin musik. Ini aplikasi yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dengerin musik kita, bisa lihat video kita, bisa lihat foto kita. Sangat banyak.
bisa lihat aplikasi kita itu apa aja juga bisa lihat. Nih, ini aplikasi yang ada di handphone saya ya, sangat banyak. Dan ini benar-benar sama, saya juga ada game ini benar-benar sama. Cuman kita nggak bisa buka aplikasi yang ada di handphone saya. Jadi kita harus download dulu nih. Tapi kita bisa hapus aplikasi yang ada di game saya. Aplikasi yang ada di handphone saya. Misalnya saya ingin hapus Grab ya, karena saya jarang gunain Grab. Tapi mungkin tidak ya. Mungkin saya akan hapus ini Vita kali ya. Saya hapus, kita buka dulu di sini, di aplikasi saya untuk memastikan. Vita nih. Nih ya, apakah kelihatan? Iya nih, Vita. Mana tadi ya? Nih, Vita. Oke, baik. Mungkin ketutupan ini kali ya. Nih, Vita, ada aplikasi Vita. Saya akan coba hapus di sini. Oke, coba hapus. Mana nih, kok mati ya? Oke, jadi dia apakah akan terhapus? Mari kita lihat. Tanpa saya hapus sendiri. Nah, tapi dia tiba-tiba memunculkan pertanyaan, apakah Anda ingin menghapus aplikasi Vita ini? Nah, tapi kita bisa, gimana ya? Kita bisa menghapusnya dari sini. Ini sangat luar biasa nih aplikasinya. Keren banget semua. Terus kita bisa buka kamera. Kita bisa buka kamera. Oh, maaf. Ya, sebelumnya saya jelaskan ini aplikasinya harus premium baru bisa buka kamera karena saya nggak berbayar, saya gunakan yang free, jadi saya nggak bisa mengakses kameranya. Namun, walaupun saya nggak bisa mengakses kameranya, ini fiturnya sangat luar biasa dan bisa digunakan semua. Dia juga bisa melihat eh, penyimpanan saya. Saya bisa juga melihat pesan yang ada di ini saya. Nih, ini ada pesan-pesan semua, ada semua pesan. Coba kita pastikan di handphone saya, pesan. Nih, bisa kita lihat sama, isinya tuh sama ya teman-teman. Isinya sama semua, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa aplikasinya. Semua yang di sini bisa kita lihat, cuman ada beberapa fitur yang nggak bisa kita gunakan karena dia harus premium, ya berbayar. Terus di sini kalau misalnya handphone kita hilang, kita bisa lacak juga nih dari sini. Yang penting kita ingat sama password dan sandinya. Saya bisa melacak keberadaan handphonenya. Ya, benar, benar. Saya tinggal di dekat Gang Mortir dan ini benar-benar valid, informasinya valid. Saya lihat juga di sini dia valid informasinya. Mungkin ini bakal saya blur karena ini berisikan alamat saya, di mana alamat saya itu merupakan privasi bagi saya. Karena ini bakal diupload di YouTube, jadi saya akan blur. Selanjutnya, mungkin itu aja fitur yang bisa saya jelaskan, karena beberapa fitur itu kita harus premium nih gunainnya. Untuk buka file bisa nih. Wah, sangat lengkap ya. Luar biasa. Semua bisa kita buka dari sini. Hmm, Canva. Nih, kita bisa buka foto-foto.
Wah, luar biasa sih ini. Luar biasa. Ini sangat efektif untuk digunakan memantau penggunaan handphone pada anak-anak. Ini sangat berguna. Namun, sisi negatifnya itu takutnya hal ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak baik gitu atau yang berpikiran jahat. Ya, terus ini bisa juga sih download dari sini. Downloadnya dia akan beralih ke Play Store. Namun dia akan terdownload ke handphone, memori handphone saya. Tapi saya nggak akan coba download karena memori handphone saya agak lumayan sudah penuh. Jadi saya nggak akan download. Nah, selanjutnya kita bisa log out dari sini. Ya, sign out. Kita sign out. Nah, oke, saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana eh, membuat akun pada Android ini. Caranya itu kita bukan cara membuat akun sih, maksud saya bagaimana cara kita dari pertama sampai akhir bisa menggunakan aplikasi Android ini. Jadi caranya itu pertama seperti yang saya bilang tadi, kita buka web airdroid.com. Kita buka, kita cari aja di Chrome, lalu dia akan muncul seperti ini. Terus ini ada beberapa pilihan sesuai kebutuhan, ada melalui web, Windows, Mac, terus untuk dari mobile ada Android, iOS, dan juga dari QCode. Nah, pertama, karena saya nggak mau download, jadi saya dari web aja. Nah, ini. Tadi kan sebenarnya saya sudah buat akun. Nah, kalau misalnya belum punya akun, kita buat akun dulu nih. Create an account. Kita buat akun, kita masukkan email, password, dan lain-lain. Terus nanti dia akan dialihkan sampai kita ke bisa login gini. Nah, kita login, kita masukkan. Oke, oke, sign in. Nah, dia langsung terkonek ke Oppo. Kenapa? Karena tadi udah saya sign in ya. Karena tadi sudah saya sign in. Sebelumnya mungkin saya akan memberitahukan kalau belum sign in itu ya. Maaf. Ya, create an account. Nah, kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Misalnya saya buat yang baru untuk oke, ini passwordnya ini. Hmm, Oke, nickname-nya saya buat yang baru karena saya mau buat yang baru nih. Raya 591X. Already registered. Apa ya? Bukan salah ya? Oh, oh iya. Karena tadi saya udah pakai ini, jadi dia udah langsung login ya, nggak bisa lagi untuk registrasi. Mungkin saya akan jelaskan tahapan berikutnya. Jadi kalau kita udah login, dia nanti bakal nyuruh kita untuk nanti ada setelah kita login, maksud saya ya setelah kita login seperti ini, eh, setelah login nanti dia akan ada pemberitahuan untuk kita mendownload
aplikasi AirDroid ini di Play Store pada handphone yang ingin kita baca ya bilangnya, yang ingin kita baca. Nah, jadi kita download melalui Play Store aja ya. Kita download melalui Play Store. Kita cari AirDroid. Nah, seperti yang di bawah ini. Kita pakai AirDroid yang warna, maaf, ngeblur-ngeblur ya. Warna hijau yang bawa gambar pesawat. Kita klik, kita install, baru kita buka. Oke, lalu kita buka. Terus, nanti di situ ada untuk kita disuruh login lagi nih. Kita klik Me ini. Me, maaf, nggak kelihatan ya. Duh. Pokoknya nanti dia ada bagian Me. Mungkin nanti saya akan screenshot dan tampilkan layarnya di video saya. Kita klik Me. Baru nanti di situ ada suruh login lagi. Kita masukkan nama email, password, dan juga sandi yang sama. Kita masukkan email, password, dan sandi yang sama ke handphone ini, ke apa? Ke akun yang ada di handphone. Nah, setelah itu saya misalkan di sini saya sign out dulu ya. Oke. Setelah itu nanti dia nih ada Android web. Nanti kita disuruh untuk nge-scan QR code-nya. Nge-scan QR code-nya. Setelah itu, nah, ini dia. Oke, baik. Sign in. Oke. Nanti di sini ada security and remote features. Jadi bagian security and remote features ini, fitur ini gunanya itu untuk meng-on off-kan fitur-fitur yang bisa dibuka di komputer itu tadi. Nah, kayak screen mirroring ini nggak bisa saya buka karena saya nggak menggunakan yang premium. Tapi saya bisa untuk mengakses file, saya on-kan filenya, kamera, message, dan juga find phone, di mana itu kalau nggak premium bisa kita akses. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menghack atau menyadap handphone dengan aplikasi ini tuh sebenarnya cukup mudah. Ya, cukup mudah dan sangat-sangat mudah lah bisa dibilang. Kenapa? Karena kita hanya membuat akun dan meloginkannya di handphone itu aja. Terus dengan yang free aja, kita bisa ngakses foto, galeri, dan juga kita bisa akses pesan serta alamatnya. Jadi ini tuh sangat-sangat sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berguna untuk mengkontrol anak-anak yang menggunakan handphone. Nah, selanjutnya, namun aplikasi ini sangat sangat apa ya, sangat-sangat dikhawatirkan bahwa aplikasi ini tuh dapat bahwa aplikasi itu dapat digunakan negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau misalnya orang tersebut menggunakan fitur
screen mirroring. Nih, saya nggak bisa buka karena saya nggak pengguna premiumnya. Kalau kita gunakan mirroring ini, ketika kita klik, kita buka Brimo ataupun e-money lainnya, itu bisa aja si orang ini tuh melihat apa sandi dan juga bisa membuka Brimo kita itu, gitu. Jadi dia bisa transfer ke dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya. Dan juga dia juga bisa mengirimkan pesan OTP. Misalnya kita sedang login di Shopee, terus kayak eh, Shopee kan biasanya ngirim pesan OTP-nya itu eh, ke melalui pesan. Nah, dari situ si pengguna ini bisa nengok kalau OTP-nya itu berapa gitu. Jadi dia bisa login dengan akun si yang udah disadapnya ini. Nah, seperti itu. Namun, eh, saya ingatkan lagi bahwa sebenarnya aplikasi ini itu digunakan untuk eh, memantau penggunaan pada anak-anak. Nah, itu. Sebenarnya bisa aja kita gunakan untuk pasangan kita jika sedang LDR, namun sepertinya hal itu tidak perlu, ya kan? Karena itu udah privasinya orang dewasa dan mungkin itu sangat-sangat privasi, tidak boleh diketahui. Namun untuk anak-anak bisa aja kita gunakan karena untuk mengawasi em, penggunaan handphone pada anak tersebut gitu. Jadi lebih lebih aman lagi lah bisa dibilang seperti itu. Terus hmm, login panggilan juga nggak bisa dilihat ya, karena saya belum kasih izin di handphone saya untuk lihat login panggilannya. Baik, itu. Iya, saya mau beritahu lagi. Ini kita bisa drop filenya ke sini juga. Apps-nya juga bisa. Sangat-sangat banyak fitur yang bisa digunakan. Nah, setting akun. Nah, nih. Kita bisa beralih ke premium untuk mendapatkan fitur yang pastinya lebih banyak lagi. Kalau kita lupa password, kita bisa ganti di sini. Mau ganti nickname juga bisa. Tapi kalau kita udah ganti nickname atau ganti password, kita disuruh untuk login ulang lagi ke handphone ini. Nah, seperti itu. Bisa kita konekkan juga nih ke Google, Facebook, Twitter juga bisa. Cuman saya nggak mau buat eh ke konekkan ke situ gitu. Nah, karena saya hanya ingin menjelaskannya aja. Terus bahasanya juga kita bisa pilih. Oh, English kah? Indonesia juga ada di sini. Ini dia. Bahasa Indonesia juga ada. Ya, seperti itu. Device. Nah, ini device-nya nih handphone yang tertaut, yang ditautkan. Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh bisa memuat beberapa device. Nah, tapi kalau itu premium gitu. Misalnya kita mau memuat 3 device, astagfirullah, memuat 3 device, maka dia itu harus premium, berbayar, dan itu lumayan
pricey bagi saya, lumayan mahal bagi saya. Jadi saya gunain premium aja karena ini kebutuhannya cuman untuk menyadap handphone saya sendiri untuk coba-coba. Jadi saya gunakan yang free aja. Walaupun free, tapi fiturnya banyak yang udah bisa digunakan. Nah, ini untuk payments, karena saya free, jadi saya nggak ada paymentsnya sih. Nah, seperti ini. Baik, eh, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang aplikasi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan singkat. Saya Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika hacking. Hacking. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hacking itu merupakan kegiatan untuk memasuki suatu sistem di mana tujuannya itu untuk mencari ide atau bugs dan juga mencari untuk mengakses hal apapun sesuai dengan keinginan hacker. Seperti tadi kita menyadap handphone saya sendiri. Tujuannya kayak misalnya saya untuk melihat galeri saya atau untuk menemukan handphone saya. Nah, jadi hacking itu ada white hacking. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menyebarkan informasi kelemahan atau eh, white hacking itu eh, untuk menyebarkan informasi kelemahan atau kebaikan kepada pemilik sistem yang dimasuki dalam meningkatkan keamanan. Misalnya itu kayak buka suatu situs yang berbahaya, pasti di handphone kita itu akan muncul, apakah Anda yakin ingin membuka situs ini gitu. Begitu, atau ada peringatan-peringatan lain yang ditujukan kepada kita. Next. Nah, selanjutnya ada hacker. Jadi, kadang-kadang ini juga dipanggil cracker, yaitu seseorang yang memecah keselamatan komputer tanpa kebenaran atau menggunakan teknologi, biasanya sebuah komputer, telepon, sistem atau rangkaian untuk penipuan, mencuri identitas seseorang, atau jenis hal-hal yang lain. Misalnya kayak kemarin itu ada kasus Bajorka yang menghack web DPR yang diganti dia menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat kalau saya tidak salah. Seperti itu kasus Bajorka yang kemarin itu seperti itu black hacker sih. Terus kemarin itu kakak saya juga pernah handphonenya disadap oleh seseorang dan uang dia diambil dari deposit penjualan deposit penjualan pulsa di handphone dia sebesar 1.500.000 ya lumayan. Jadi itu merupakan tugas jahat dari black hacker ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk mengetahui bahwa handphone kita atau device kita itu disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Nah, jadi biasanya itu dapat kita ketahui, biasanya itu kadang device kita itu agak nge-lag nih, nge-lag tanpa ada kejelasan. Terus
Eh, terus baterainya mudah habis, itu juga salah satu penyebabnya. Oh iya, ingin saya beritahukan lagi bahwa eh, penggunaan Air- AirDroid ini itu harus menggunakan yang namanya internet atau jaringan. Dia nggak bisa digunakan tanpa internet. Kekurangannya di situ. Dan ini tuh aplikasinya udah memiliki izin karena udah tersedia di Play Store. Ya, karena dia udah memiliki izin gitu. Kalau dia nggak memiliki izin, mungkin dia nggak akan tersedia di Play Store. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan ingin saya sampaikan lagi bahwa berhati-hatilah dalam mendownload atau membuka sebuah file karena bisa saja ke sebuah file, link ataupun APK lainnya karena itu juga merupakan salah satu langkah awal seorang hacker untuk menyadap device seseorang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ragil. Terima kasih.